ya. Bagaimana sikap kita dalam menanggapi tudingan-tudingan radikalisme yang diarahkan kepada pesantren, masjid, bahkan pada penghafal Quran. Ini lagi hot ini topik ini di dunia maya gitu. Jadi kita sebagai umat Islam, bagaimana kita menanggapinya ini? Ya, kira-kira begitu. Pertama, kita itu harus adil dan jujur. Kalau kita tidak jujur, maka saat itu kita tidak akan bisa memberikan jawaban kepada siapapun yang bertanya tentang ini. Memang ada kesan-kesan radikal atas nama Islam. Tapi kan bukan Islam itu. Yeah. Anda pernah mendengar bom meletus atas dasar Islam? Di Cirebon, ada seorang melakukan sholat berjamaah di masjid, lalu ngebom. Pak polisi, Pak Polresnya kena. Polres, ya. Nah, ini kan atas nama Islam. Jadi nggak pungkiri atas nama Islam, tapi bukan Islam. Yeah. Nah, maka tuduhan itu adalah ada benih-benih. Dan itu bukan dari Islam, tapi disusupkan dalam Islam biar orang membenci Islam. Saya berikan referensi tentang Islam yang sesungguhnya seperti apa sih? Islam tidak ngajarkan kemudian jangankan kepada orang Islam, kepada orang kafir pun kita ada adab dan tata krama. Makanya ada sekelompok kaum muslimin yang dengan kaum muslimin saja nggak benar, bagaimana bisa akrab dengan orang luar Islam? Kita berada dua kutub ekstrim. Adil itu. Ekstrim satu adalah ada orang dengan di luar Islam tidak menganggap sama, sehingga agama bagi dia sudah tidak penting lagi. Ini bahaya juga. Yeah. Di sisi lain, kutub yang lain adalah ekstrim tadi. Sehingga kalau sudah ada kesalahan, biarpun orang Islam dianggap caci maki, Allah, kafir, segala macam, ini juga berbahaya. Itu sedih gitu. Akan tapi kita adalah di posisi bahasanya, kita dengan orang luar Islam, kita wajib melayani mereka dengan baik sebagai warga kita, tetangga kita, bahkan haram kalau dia sakit tidak dikasih. Tapi urusan agama sendiri. Dia beragama bebas, dia beragama, rayakan agamanya oke. Tapi jangan bawa saya. Tapi saya tidak akan melarang dia. Dan indah kalau dia sakit, kita wajib mengobati, kalau lapar kita kasih makan. Di sisi lain dengan saudara kita, jangan gampang mengkafirkan. Jangan, karena ini bibit ekstremisme itu dari sana, radikal itu. Kalau orang dikafirkan itu, konsekuensi daripada pengkafiran itu apa sih dalam fikih kita? Dia dipenggal lehernya, boleh dibunuh. Kan begitu, karena orang murtad. Dan sekarang begitu maraknya dikit-dikit mengatakan murtad tanpa kafir. Dan kami pun beberapa waktu yang lalu juga di dalam deretan orang yang murtad kan. Nah kan ini kalau memang saya murtad, jangan pakai media datang ke saya selamatkan, saya pengen selamat. Kalau saya betul murtad, saya orangnya tidak gede-gede amat, saya kan begitu. Artinya gitu. Saya kalau bulat juga kalah saya. Tapi kan saya bisa diskusi. Mana kesesatan saya, mana kekafiran saya. Kalau memang betul Anda menunjukkan kesesatan saya, kekafiran saya, Anda dapat hadiah dari saya. Kan selama ini saya meyakini, yang saya pelajari benar. Cuma tidak caci maki olo-oloan. Ada surat melayang kepada kami dan sebagainya. Lah model-model semacam ini loh, yang bibit-bibit menganggap orang lain itu adalah kalau tidak sepaham adalah Anda bisa dibunuh. Kayak zaman Nabi, dibunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah ini ekstrim tuh dari situ. Sehingga di sini akan ada tuduhan. Jadi yang membuat adalah orang-orang Islam semacam ini. Tapi kalau Anda bersama Islam wasati, Islam yang benar-benar Islamnya Nabi Muhammad, maka Anda akan dituduh dengan radikal. Maka kami sampaikan, tidak usah takut orang Islam dituduh radikal. Saya tidak pernah takut dituduh radikal. Karena saya bukan radikal. Saya adalah menjalankan sebagaimana mestinya. Radikal dalam makna negatif ya. Radikal dari makna negatif ya. Radikal sini karena makna khusus ya. Secara lafaz. Radikal makna negatif. Radikal berontak. Kami tidak pernah berontak. Kami tidak ini. Radikal ini kan dianggap seperti kayak teroris gitu. Teroris begitulah ya. Jadi makna saya radikal makna teroris. Dengan itu teroris. Jadi memang ada sebagian pesantren yang yang dituduh semacam itu, barangkali di dalamnya memang ada bibit-bibit tidak menghargai saudaranya yang seagama. Bisa saja semacam itu. Makanya kami ingin diskusi dengan mereka-mereka. Ayo kita kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang lembut, yang indah. Kita kan Indonesia itu adalah umat Islam. Bhinneka Tunggal Ika itu yang kalau umat Islam yang paling mayoritas kan umat Islam. Akhirnya ketentraman di negeri ini adalah karena Islam. Kan begitu. Karena Islam. Mayoritas. Ini jadi sudah terbukti kita itu dengan akidah kita yang benar ini bisa menjaga negeri ini dengan pulau-pulau yang terpisah-pisah. Islam karena mayoritas. Jadi ini sudah dibuktikan Islam. Ya Islam itulah yang hendaknya kita hadirkan. Akan tapi di sisi lain, namanya orang kadang salah belajar. Bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang ikut hadir di sini, ada salah belajar sehingga ikut kelompok yang mohon maaf dikit-dikit mengkafirkan. Maka ayo kita koreksi kembali, kita ingin jaga keindahan. Coba
kapan ada sebuah komunitas yang ada orang yang selalu memandang picik kepada orang lain, dalam bahasa lain mudah mengkafirkan, di tempat itu sudah nggak indah lagi, nggak mesra. Iya, udah nggak enak itu. Nggak mesra. Ini Islam nggak mengajarkan semacam itu. Kalau memang salah, ayo kita bisa duduk berdua, 4 mata. Kalau memang forumnya besar, diskusi, undang ahlinya, bukan langsung kita mengambil dari internet lalu kita share lalu malah menjadi peperangan. Oh tidak, kita diskusi dan kita terbuka seperti itu. Jadi kami rindu keindahan. Islam itu indah. Jadi adanya tuduhan-tuduhan itu adalah ada dua permasalahan. Pertama ada memang benih-benih yang diajarkan di sebagian tempat. Tapi kadang-kadang gara-gara satu ini, lihat, umat Islam dipukul rata kan? Kena semuanya. Biasa, wajar, kayak biasa. Misalnya ya, anak SMA Negeri 1, MSA Negeri Medan, nah, semoga dijaga oleh Allah. Anggap saja, 2 melakukan kejahatan. Langsung diekspos SMA Negeri Medan. Kan gitu. Iya, kena semua. Artinya, memang, tapi kita orang yang adil, nggak pasti itu menganggapnya. Bahasanya ada memang benih-benih ekstrim, itu adalah bukan dari Islam yang sungguhnya, tapi disusupkan. Bagaimana anak kecil umur berapa dengan ibunya, anak kecil 2 dengan ibunya sama bapaknya, di atas mobil membawa bom di Surabaya, atas nama Islam. Mana itu Islam mengajarkan begitu? Nggak ada itu semuanya. Jadi makanya, lah itu kalau direntet ada hubungannya dengan ajaran apa sih? Ajaran yang salah itu, cara menangkapnya juga beda-beda. Ada ajaran yang salah menangkapnya, ada plus, maka muncul ekstrim besar itu. Ada ekstrim sedang. Ada yang gejala-gejala mudah mencaci maki dan mengolok. Jadi sama, ilmunya satu. Cuman cara menangkap berbeda-beda. Ada yang sedang, ada yang sangat masih lumayan lembut, ada yang ekstrim beneran. Baik, kami sampaikan kepada saudara-saudara, Islam itu indah. Maka kapan ada sesuatu yang mengajarkan kita indahan, pasti sudah ada susupan dari luar Islam. Yakini itu Islam. Biarpun Anda nggak paham, gimana cara menjelaskannya? Anda tinggal tanya kepada kami nanti. Jadi, tidak ada. Maka tuduhan itu memang ada, dan kami juga menemukan memang ada tanda-tanda sebagian pesantren itu, subhanallah, kok begitu mudah mengatakan saudaranya adalah tidak seagama dengan dia, bahkan menggelari murtad, darahnya halal, dan sebagainya. Itu kan juga ada suara-suara tentang kami, subhanallah. Jadi, ya semua orang bisa, ceramah kami direkam semuanya kok. Bisa dilacak dari awal sampai akhir. Kita bisa ketahuan, dari sisi mana sih? Saya yang kalau memang salah, tunjukkan ke kami, tapi langsung dicap. Hanya karena saya pengikuti Muhammad Asy'ari, saya ikut ini langsung diacap salah. Dan ini mudah mengecap ini berbahaya sekali. Baik. Perbedaan sudut pandang ini kadang-kadang khilafah ini, Ustaz. Khilafiyah ya, ini yang kadang-kadang justru jadi diperbesar, diperlebar ya. Padahal khilafiyah itu justru untuk menjadikan kita itu adalah bisa saling mengerti. Akan tapi sebagian orang yang tidak mengerti khilafiyah menganggap orang lain tidak berbeda. Cuman anehnya, ada maling teriak maling. Jadi begini. Di saat kami menjelaskan ini masalah khilafiyah, ya kan? Malah mereka mengatakan, Bu Yayah yang ngangkat masalah khilafiyah. Loh, saya itu mengangkat khilafiyah agar orang paham ini masalah khilafiyah. Kamu yang menganggap masalah khilafiyah bukan khilafiyah, ini yang salah. Nah ini, di saat kita menjelaskan masalah khilafiyah, maksudnya Anda jangan bermusuhan deh. Ini madhab Maliki, Hanafi, ini berbeda. Cuman ini hamba Allah ini, yang ditutup hatinya ini, justru katanya apa? Bahkan dalam sebuah diskusi yang sudah diekspos, katanya apa? Ini masalah khilafah diangkat-angkat. Loh, Anda yang tidak mengerti kalau ini khilafiyah. Anda menganggap ini bukan khilafiyah, padahal ini khilafiyah. Dan saya ingin menjelaskan kalau ini khilafiyah, artinya apa? Anda berbeda dengan saya, nggak ada masalah. Cuman dia nggak paham. Jadi menganggap saya harus sama dengan dia. Jadi ada orang tidak mengerti makna khilafiyah. Ya, baik Bu ya. Terima kasih Bu ya. Jadi itu pertanyaan pertama. Ini ada 13 pertanyaan ini Bu. Tapi untuk ini masalah ini, Anda sebenarnya orang yang tidak berkecimpung dunia agama, itu cara beragamanya lebih mudah, jujur. Sekali lagi, orang yang berkecimpung di dunia agama harus berpegang benar dengan guru yang benar. Kalau dari basic umum itu lebih mudah karena orangnya insaf. Karena ilmunya pas, dikasih begini, namanya imanul ajais, imannya orang-orang awam itu ternyata lebih mudah. Dia berbisnis, tapi di saat dikatakan haram, dia di saat ini jadi lembut, lebih mudah. Maka insya Allah aman semuanya, jangan khawatir. Hal-hal begitu tidak usah khawatir. Anda insya Allah aman. Baik. Amin. Baik.